Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Mitra Sepak Bola. Bareng gua Iin Muhyi, tentu saja akan memberikan sajian informasi menarik dari sepak bola tanah air. Ada Borneo FC Samarinda yang berhasil remontada di Pulau Dewata usai menaklukkan Bali United 3-2 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Dan juga ada Madura United yang gagal untuk mengunci tiket Super League musim depan karena terkena comeback dari tuan rumah Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Jadi Super League musim ini itu persaingannya ketat di papan atas dan juga di papan bawah. Dengan kemenangan Borneo FC ini, Persib Bandung belum merasa lega karena saat ini poinnya masih sama di pekan ke-32, 75 poin. Persib tetap berada di puncak klasemen karena unggul head to head. Tapi persaingan di jalur juara ini akan terus berlanjut dan Super League musim 2025-2026 masih menyisakan 2 pekan atau 2 pertandingan lagi. Ini akan menjadi partai penentuan tentunya bagi Persib dan Borneo FC. Di mana di tanggal 17 nanti dua-duanya akan bermain away ya. Di pekan ke-33, Persib akan away ke kandang PSM Makassar, sementara Borneo FC Samarindanya akan away ke kandang dari Persijap Jepara. Nah, yang perlu dicatat adalah baik PSM dan juga Persijap itu sudah dipastikan aman dari zona degradasi. Jadi mereka targetnya sudah tercapai di musim ini. Kemudian mereka juga saat ini kan berada di posisi bawah. Ini apakah Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda juga akan sama-sama untuk mendapatkan 3 poin penuh di pekan ke-33. Gimana menurut kalian? Jangan lupa komen. Oke, jadi kita bahas nih di hari Selasa ini teman-teman ya. Selamat hari Selasa. Semoga hari Selasa ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kalian dan semoga segala aktivitas kita semua dilancarkan dan dimudahkan. Jadi hari Selasa nih teman-teman, semangat ya meskipun masih 4 hari lagi menuju weekend, tapi harus tetap semangat dong. Apalagi untuk teman-teman di Samarinda ya, ini pendukung dari Borneo pastinya sangat semangat dong karena timnya menang, apalagi remontada. Jadi di video ini gue akan bahas 2 pertandingan ini. Borneo FC Samarinda menghadapi tuan rumah Bali United dan Bayangkara FC menghadapi Madura United. Pertandingan antara Bali United menghadapi Borneo FC Samarinda ini benar-benar sangat menarik. Ini adalah partai yang sangat menarik untuk disaksikan dan tidak membosankan. Saling jual beli serangan, 5 gol tercipta di pertandingan ini. Dan yang luar biasa adalah bagaimana mentalitas dari Borneo FC Samarinda. Mereka tertinggal lebih dulu tapi berhasil menyamakan kedudukan, kemudian mereka unggul akhirnya 3-2. Jadi benar-benar seru di pertandingan ini. Ini Bali United juga tampil sangat baik di pertandingan ini yang di babak yang pertama mereka merespon permainan dari Borneo yang agresif, yang terbuka dengan bermain low block, dengan bermain bertahan. 2 gol yang dicetak oleh Bali United itu melalui gol dari Tapeya Cida dan juga gol dari Kasambu, sementara dari Borneo FC itu dicetak oleh Bresh Mariano Peralta dan juga Juan Villa. Di laga ini Peralta benar-benar sangat-sangat luar biasa penampilannya dan Peralta kemungkinan akan menjadi pemain terbaik di musim ini. Itu gol pertama dari Peralta yang dari tendangan jarak jauh itu bisa jadi gol terbaik di pekan ini. Itu golnya luar biasa, itu benar-benar Peralta mengobrak-abrik pertahanan dari Bali United. Padahal di babak pertama Bali United itu tampil sudah cukup bagus. Mereka sangat kompak, mereka juga bisa cetak gol, tapi mereka akhirnya kecolongan karena Borneo FC di babak yang kedua mereka berhasil memperbaiki permainannya. Jadi di babak pertama itu Borneo FC tertinggal kan 1-0 ya, dan mereka tidak banyak melakukan perubahan apa-apa. Mereka hanya bermain dengan strategi yang ada di babak pertama itu dengan bermain terbuka, meskipun Peralta terus dikunci, kemudian Juan Villa juga tidak bisa melepaskan umpan ke depan, tapi Borneo tidak ada perubahan apapun di babak pertama. Barulah di babak yang kedua Cayo Nunes dan Komang Teguh masuk. Nah, ini Cayo Nunes masuk
memberikan warna yang berbeda untuk Borneo FC. Karena dengan masuknya Kayo Nunes, lini depannya menjadi lebih variatif lagi dalam membangun serangan. Dan ketika sulit untuk bermain taktikal di depan kotak penalti Bali United, Borneo FC Samarinda punya solusi lain, yaitu dengan Peralta yang punya tendangan yang akurat dari jarak jauh, dan boom, tendangan jarak jauhnya masuk itu ke pojok kiri atas gawang dari Mike Hopmeyer Bali United. Dan Peralta tidak cukup dengan satu gol menyamakan kedudukan, dia juga dapat hadiah penalti, dia eksekusi penalti dari Borneo FC dan kemudian unggul 2-1. Tapi tak lama berselang, Bali United berhasil menyamakan kedudukan, tapi lagi-lagi Borneo FC Samarinda bisa cetak gol dan ini menjadi gol kemenangan. Luar biasa di pertandingan malam ini atau malam tadi ya, malam tadi. Dan ini Bali United kalau kita perhatikan di laga ini itu seperti mereka menghadapi benteng yang begitu kokoh bernama Nadeo Argawinata. Ini kalau bukan Nadeo mungkin Bali United sudah bisa cetak 4 gol. Karena kipernya Nadeo, Bali United jadi mereka sulit untuk cetak gol. Adapun gol kedua itu kan own goal dari Kasambu. Di luar 2 gol yang tercipta, benar-benar penampilan Nadeo Argawinata luar biasa. Dari jarak dekat, dari jarak jauh, semuanya bisa ditepis tendangan-tendangan dari Bali United. Dan Bali United dengan memasukkan beberapa pemain seperti Brandon Wilson, kemudian Revan, Mustafic, tidak bisa mengubah hasil. Dan ini adalah persaingan yang begitu ketat di jalur juara. Borneo FC menang 3-2, Persib juga menang 2-1 dan sama-sama menang di kandang lawan. Artinya dua tim ini punya mental yang luar biasa, punya mental juara. Dan apakah di akhir musim nanti ada yang terpeleset? Karena kalau kedua tim baik itu Persib maupun Borneo bisa menyapu bersih semua kemenangan di 2 laga sisa, maka otomatis Persib yang jadi juaranya. Kemudian berikutnya itu ada sedikit informasi atau sajian berita dari Madura United yang gagal untuk mengunci posisinya di Super League musim depan. Karena dengan kekalahan dari Bayangkara, tentu saja Madura United masih ada kemungkinan untuk bisa digeser oleh Persis Solo. Jadi persaingan di papan bawah untuk posisi degradasi 1 slot lagi itu masih ada 2 tim yang sedang berjuang untuk menghindari itu. Ada Persis dan juga ada Madura United. Dan di pekan ke-33 nanti mungkin akan menjadi penentuan antara Madura dan Persis Solo ini. Tinggal siapa yang konsisten, siapa yang berhasil menampilkan dengan permainan terbaik, maka dia yang akan lolos dari zona degradasi. Ya meskipun Persis Solo cukup kecil kemungkinannya, tapi setidaknya mereka masih punya kemungkinan itu. Jadi itulah sedikit dari Madura United ya. Dan kira-kira siapa yang akan menjadi juara menurut kalian? Apakah Persib Bandung yang akan mempertahankan posisinya di papan atas atau di puncak klasemen, atau Borneo yang punya kemungkinan untuk menyalip? Nah menurut kalian siapa? Jangan lupa penuhin kolom komentarnya dengan prediksi dari kalian. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Semoga hari Anda menyenangkan.